Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ini masih di lokasi tempat aku mudik di Lampung. Dan hari ini tuh aku melihat sebuah video yang sedang viral, sangat menyedihkan sekali. Ada sesosok pemuda yang bernama Ken Admira. Ini lagi dilakukan sebuah penganiayaan oleh seorang putra polisi di Medan, Sumatera Utara, AKBP Akhiruddin Hasibuan. Nama putranya adalah Aditya Hasibuan. Ini kok bisa seperti itu ya? Kalau aku lihat videonya kan dia ini dihajar, dipukulin bagian kepalanya sampai bonyok lah, seperti kalian bisa lihat di video yang sudah viral. Kalau yang belum lihat bisa cek aja nanti di Instagramku. Itu kan dihajar habis-habisan teman-teman, dipijak-pijak, diludahin. Bahkan ibunda dari si korban, Elvi Indri Putri, pada saat menceritakan ke TV One itu menangis bercucuran air mata. Betapa sedihnya gitu ya seorang ibu yang melahirkan anaknya melihat video yang seperti itu, kok tega begitu. Yang lebih membuat masyarakat itu miris lagi, ini kenapa nih dengan AKBP Akhiruddin Hasibuan? Karena Kepala Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera ini juga ada dalam video tersebut. Jadi dia ada di lingkungan orang-orang yang sedang melakukan penganiayaan tersebut. Cuma satu sih yang menganiaya, cuma si Aditya doang ya. Tapi kan ternyata setelah kesini baru kita ketahui. Jadi kenapa kok teman-temannya si Ken terus juga yang lainnya tidak ngebantu Ken? Karena bapaknya itu sama Raja. Nggak tahu Raja ini kayak kakaknya dari Aditya ya. Karena Aditya adalah anak kedua dari AKBP Akhiruddin. Itu disuruh untuk mengambil senjata laras panjang untuk menodongkan ke semua orang. Bapaknya teriak-teriak bilang, jangan ada berani yang melerai. Biarkan anak saya main sampai puas. Kalau sudah puas baru kelar nanti. Kok bisa ya? Kejadian ini sebenarnya adalah terjadi di tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 3-an pagi malam. Jadi ini sangat menyedihkan sekali. Sebenarnya ceritanya simple, permasalahan antara remaja tapi kok di ujungnya menjadi sangat besar seperti ini karena ada tuh campur tangan bapaknya menurut aku. Kalau bapaknya yang benar biasanya pasti akan memisahkan, diajak ngobrol baik-baik. Let's say anggap saja yang salah adalah Ken Admira, korbannya gitu. Tapi kan bukan berarti harus dibegitukan. Nah, kalau menurut Elvi Indri Putri ini, ibunda dari korban mengatakan mereka berdua ini sebenarnya sudah pernah satu sekolah bareng. Kemudian dugaannya ibunya karena pacarnya Aditya itu kenal dengan Ken dan kayaknya ada rasa kecemburuan begitu. Nah, kemudian si Ken itu di WhatsApp lah sama Aditya, ditanyakan beberapa pertanyaan ke dia. Ya mungkin tentang hubungan asmara dan sebagainya, tetapi dikatakan bahwa si Adit ini nggak puas mendapatkan jawaban yang seperti itu. Lantas tiba-tiba ya di tanggal 21 malam tersebut di tahun 2022 Desember teman-teman, Ken ini lagi keluar lah ceritanya mencari makan. Singkat cerita dia mampir ke Indomart dan kemudian dia ini dihadang sama rombongannya dari Aditya. Apa yang terjadi kalian tahu? Si Aditya ini berasa kayak preman banget ya. Ngejar dialah, ngejar sana sini. Pada saat datang pertama kali karena mereka sudah kenal, diketok-ketokan ya, dibukalah sama si Ken. Nah, pada saat dibuka itu teman-teman kalian tahu langsung ditonjokin mukanya ya si Ken, dan karena waktu itu dia lagi sama pacarnya sama keponakannya juga yang masih kecil, makanya dia langsung kabur, sempat dikejar kayak anak-anak, iya kayak film-film action gitu ya. Tapi singkat cerita, setelah itu selesai dramanya, dia udah dipukul. Kemudian pada saat di jalan itu mobilnya, spion kirinya itu atau kanannya itu dihancurkan, dihajar. Nah karena harganya cukup mahal, setelah dia mengantarkan pacarnya dan juga keponakannya pulang, dia kembalilah ke rumah si Aditya itu ya, ketemu sama bapaknya AKBP Akhiruddin Hasibuan. Tujuannya adalah mau meminta pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan putranya. Dia minta untuk ganti rugi, Pak tolong dong anak bapak tadi sudah melakukan ini, menghancurkan spion mobil saya, tolong digantikan, harganya mahal. Dia ketakutan sama emaknya, bapaknya kalau nanti dia dimarahin, biasalah tipikal anak remaja. Tetapi pada saat datang di tanggal tersebut sekitar jam 3-an pagi malam, kakaknya itu yang menyambut pertama kali, kakaknya dari Aditya. Dikatakan langsung disambut, ada apa kamu mau nyerang ke sini katanya. Wah, berarti si Adit ini udah cerita sama kakaknya, sama bapaknya. Bahkan setelah kakaknya ngomong seperti itu, nggak lama kemudian bapaknya AKBP Akhiruddin Hasibuan pun juga keluar dan diceritakanlah apa tujuannya ke sana. Intinya adalah hanya meminta pertanggungjawaban untuk diganti ya harga dari spion yang sudah dirusakkan tersebut. Tetapi malah bukannya ada
ada itikat baik, ditanya apa masalah terjadi, wah langsung dong bapaknya itu ngomong sama si Raja. Raja itu anaknya juga mungkin menurut aku, karena ada dua individu kan di sini yang juga ikut dalam peristiwa ini. Dia sebut namanya Raja. Raja, ambil senjata bapak yang selongsong panjang, langsung ditodongin ke semua orang yang ada di sana, termasuk juga si korban Ken ini. Dan dikatakan, kamu mau apa, kamu kurang puas dan sebagainya. Diancam seperti itu, diajak keluar jam 3-an pagi tersebut. Terus si Adityanya juga datang. Itu di perumahan mewah loh di Medan, teman-teman. Di situ aku lihat dari lokasi yang dijadikan tempat perkelahian itu, aku lihat ada, dia juga si Ken ini sendirian doang ya, walaupun ada teman-temannya, tapi nggak berani menolong. Karena apa? Ternyata menurut pengakuan Ibu Elvi Indri Putri, bapaknya itu nodongi senjata ke semua orang. Orang kita cuma ditodong senjata aja rasanya udah deg-degan banget ya, apalagi ya kalian lihatlah polisi gitu semena-mena banget ya. Ini kenapa ya? Kok ada orang-orang yang masih menjabat sebagai anggota kepolisian setelah kasusnya Verdi Sambo, ternyata di daerah tuh masih banyak yang seperti itu. Pada saat dilakukan penganiayaan tersebut, si Aditya itu kan mukulin si Ken ya. Dengan kata-kata kan aku kutip ya, kata-kata intinya gini. Woi, ngomong lo sekarang, lo berani nggak lo? Lo ngomongin gue bencong ya, ini yang bencong katanya. Terus diludahin dan sebagainya. Ini ada apa ya? Kok sampai sebegitunya banget orang tuanya tidak mau melerai seperti itu. Walaupun kita sudah ketahui dari divisi Propam sudah melakukan tindakan ke bapaknya Aditya, AKBP Akhirudin. Dia sudah dicopot sebagai Kepala Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada 3 April 2023 lalu. Tetapi kan ini tidak cukup ya kalau cuma sampai pencopotan doang. Kalau yang menjadi tersangka sekarang itu adalah baru putranya Aditya Hasibuan. Ancamannya itu antara 3 sampai 5 tahun penjara. Harusnya bapaknya juga masuk, karena ini nggak sekedar, dia juga terlibat dalam peristiwa ini. Si Raja itu juga siapa? Raja ini apakah saudaranya, apakah kakaknya? Please tuliskan di kolom komentar video ini, karena Raja juga ada berperan pada saat dia diminta oleh AKBP Akhirudin untuk mengambil senjata. Bahkan dia pun dalam video tersebut, aku lihat video yang beredar viral itu, nggak cuma Aditya doang yang melakukan penganiayaan ke Ken, tapi ada satu pria lagi. Apakah itu adalah Raja juga? Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Nah, kemudian ada juga manipulasi. Pada saat ibunda dari korban Ken Admiral itu bilang, anak saya itu aduh sedih banget diludahin, diinjak seperti itu. Bahkan kondisi terakhir matanya itu lagi bermasalah, teman-teman. Jadi kalau kondisi luka-luka lebam itu udah relatif sembuh semuanya karena sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau kondisi matanya sampai sekarang dibilang kalau ngelihat kayak cahaya itu sakit banget, bahkan sering kedutan matanya. Itu kan sangat fundamental sekali ya area mata. Nah, ada bagian manipulasi juga yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. Apa manipulasinya? Jadi dikatakan di sini pada saat anaknya itu sudah kelar yang melakukan penganiayaan tersebut, dipanggillah semuanya masuk ke rumah, si Ken dan teman-temannya, terus disuruh merekam. Yang ngerekam menurut aku si Raja ya. Jadi bapaknya itu di situ actingnya gini. Ini saya damaikan semuanya, saya nasihati, kata-katanya ini pinter banget ya, namanya juga polisi ya. Dia sudah ngerti lah alat bukti itu apa aja. Dia di situ bertindak seolah-olah bahwa dia sedang mendamaikan perselisihan tersebut, memberikan nasihat, bahkan memberikan uang 1 juta rupiah untuk Ken dengan perkataan bahwa kita sudah damai ya. Itu semua divideokan. Tetapi pada saat ya mereka namanya juga lagi dalam pengawas, lagi dalam bawa ancaman ya, karena kan selama video itu dibuat ternyata kan dia juga lagi diancam dengan pistol tersebut, teman-teman. Makanya mereka teman-temannya Ken cuma diem aja. Bahkan Ken mengaku pada saat dia itu lagi diceramahin, dikasih nasihat, katanya nggak bisa konsentrasi, pala saya tuh lagi cenut-cenut, darah juga tetap keluar, cuma disumpel sama tisu doang. Akhirnya setelah dikasih uang 1 jutaan tuh mungkin sekitar nyaris jam 4 pagi dini hari itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit dan dijahit, langsung pulang berawat jalan. Pada saat orang tuanya sedang di Jakarta kemudian pulang ke Medan dari korban ini, dilihatlah, kamu kenapa wajahnya kok seperti itu, diceritakan kita udah damai kok. Nah, orang tuanya nggak terima, nggak ada kata-kata damai seperti ini,
langsung dilaporkan ke polisian. Nah, beberapa bulan terakhir ini sebenarnya antara kedua belah pihak tuh saling melapor, teman-teman. Ada yang merasa bahwa ya dari pihaknya AKBP Akhirudin melaporkan juga pihak dari Ken, begitupun juga pihak keluarga Ken melaporkan Akhirudin, tetapi karena kekuatan netizen, ada yang mengupload video pada saat kejadian tersebut terjadi, diupload ke sosial media, lantas kita masyarakat bisa melihat seperti kalian tahu, no viral, no justice is really happening di Indonesia. Kalau ada kasus-kasus yang sudah viral, itu akan langsung dilakukan tindakan oleh pihak yang terkait. Dan menurut aku ini adalah dampak positif dari sosial media, walaupun juga ada dampak negatifnya. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Kalau Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sampai berita ini aku buat, video ini aku buat, bapaknya Akhirudin belum menjadi tersangka, hanya ditetapkan mendapatkan hukuman kode etik aja. Kemudian juga si raja tersebut itu juga tidak terlibat, tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan lihat nanti, karena menurut aku nggak fair kalau yang mendapatkan hukuman pidana hanya Aditya aja. Paling tidak si raja tersebut, karena dia terlihat juga di kamera ada satu sosok pria, dugaannya adalah raja menurut aku, yang bukan cuma Aditya, membantu melakukan hal yang tidak semena-mena tersebut ke Ken tersebut. Jadi ada apa ya, kasus Sambo aja yang Jenderal Bintang 2 jabatannya mentereng bisa tumbang loh. Apa kabar dengan ini yang di daerah, tetapi kok masih ada ya oknum-oknum seperti ini? Apakah masih kita sebutnya dengan oknum atau seperti apa? Karena di daerah tuh banyak sekali sepertinya raja-raja kecil. Jadi buat kalian yang punya permasalahan dengan penegak hukum ataupun juga orang-orang besar lainnya, kekuatan kalian adalah di sosial media kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar menggunakan sosial media untuk menggunakan yang secara dampak positif yang akan untuk kalian semuanya. Wow, aku rasa itu aja yang bisa aku update. Aku masih shock aja kenapa masih ada yang seperti ini. Mudah-mudahan untuk Ken segera dipulihkan matanya, dan keadilan untuk Ken harus segera ditegakkan, karena video sangatlah sadis sekali, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.